Selamat pagi. Pada kolokium hari ini saya akan mempresentasikan suatu topik mengenai clean meat production. Outline dari presentasi ini adalah yang pertama, why clean meat, yang berikutnya adalah engineered tissue, kemudian stem cell, dilanjutkan dengan mechanism of production, dan yang terakhir adalah challenges. Yang pertama mengenai why clean meat. Clean meat atau daging yang diperoleh dari kultur sel merupakan alternatif daging yang berasal dari hewan hidup yang mendapat perhatian masyarakat, animal welfare organization, dan ilmuwan, terutama setelah dihasilkannya prototipe clean meat yang pertama. Industri peternakan mempunyai environment footprint lebih besar dibandingkan dengan industri pertanian dalam hal kebutuhan lahan dan air, juga gas rumah kaca yang dihasilkan. Menurut data FAO yang diacu oleh suatu laporan pada tahun 2013, disebutkan bahwa sektor peternakan bertanggung jawab terhadap 14,5% emisi gas rumah kaca, penggunaan 30% daratan, dan 8% air tawar di bumi. Dengan perkiraan adanya kebutuhan 2 kali lebih banyak pada tahun 2050, maka produksi daging secara tradisional tidak lagi sustainable. Industri peternakan yang intensif dan rendahnya kualitas pemeliharaan menyebabkan munculnya foodborne illness atau penyakit yang disebabkan memakan makanan yang sudah terkontaminasi oleh mikroba. Penggunaan antibiotika secara berlebih terhadap hewan ternak juga menyebabkan munculnya strain mikroba yang resisten terhadap antimikroba, sehingga dapat juga mempengaruhi kesehatan manusia. Memproduksi daging melalui kultur jaringan dapat menghindari permasalahan tadi, karena produksi dilakukan dalam kondisi lingkungan yang steril dan terkontrol, juga memungkinkan penggunaan media pertumbuhan yang bebas antibiotika. Selain masalah etika mengindustrikan hewan ternak dan proses penyembelihan yang melatar belakangi penelitian clean meat, juga adanya pergeseran perilaku masyarakat dan ilmuwan yang lebih menghormati hewan ternak sebagai makhluk hidup yang memiliki kebutuhan fisik dan psikologis, sehingga hewan ternak diperlakukan dengan lebih berperi kemanusiaan hampir sebagai pets atau hewan kesayangan di rumah. Dan biaya pemeliharaan hewan ternak seperti ini 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan harga produk daging yang dihasilkannya. Dari aspek kuliner, kebutuhan daging dengan kualitas tertentu seperti daging yang lebih lembut dan juicy misalnya sulit didapat dari hewan hidup dan hanya bisa diperoleh melalui proses breeding yang khusus dan melalui protokol pemberian makan dan pemeliharaan yang kompleks. Dalam meat production, sel dapat dikultur dalam suatu microenvironment yang dimanipulasi secara presisi dan terkontrol. Selain itu, kombinasi sel dari berbagai spesies dapat memberikan rasa baru dan yang belum pernah ada sebelumnya. Suatu engineered tissue biasanya digunakan dalam bidang kesehatan, misalnya untuk meningkatkan viabilitas pasca transplantasi, sebagai carrier material yang biodegradable, dan sebagai biomaterial yang tidak menimbulkan respons imun. Untuk tujuan tersebut telah dilakukan banyak penelitian, pengembangan, dan pengujian. Pendekatan yang serupa juga diperlukan untuk optimasi clean meat production, tetapi dengan fokus yang berbeda, yaitu terhadap rasa dan aroma, tekstur, biaya, nilai nutrisi, dan keamanan makanan. Pengujian cita rasa merupakan tantangan utama dalam riset clean meat, karena daging mengandung banyak sekali molekul rasa seperti asam amino, senyawa sulfur dan karbonil, peptida-peptida berukuran kecil, dan senyawa yang bersifat volatil. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekstur clean meat misalnya maturation dan alignment dari serabut otot. Yang dimaksud alignment adalah posisi dari serabut otot yang sejajar. Ada juga pengaruh dari kandungan protein dan alignment dari matriks ekstrasel, kandungan lipid intrasel, materi, dan struktur pendukung lainnya. Biaya merupakan tantangan terbesar, karena clean meat production menggunakan teknologi yang mahal dan terkontrol, teknologi yang sama dengan yang digunakan dalam bidang medis, dan mengaplikasikannya dalam industri makanan yang menghasilkan profit dengan margin paling rendah dibandingkan dengan industri farmasi. Pengeluaran terbesar adalah pada penggunaan biomaterial. Diperkirakan sekitar 55-95% biaya dikeluarkan untuk media tumbuh, dan 99% dari biaya media tersebut merupakan faktor-faktor pertumbuhan atau growth factors. Kalaupun growth factors yang digunakan bukan yang purified, tetapi yang langsung dihasilkan oleh sel dalam media pertumbuhan,
maka perlu dilakukan optimasi kondisi microenvironment sehingga sel-sel dapat mengekspresikan growth factor sendiri. Optimasi microenvironment mengharuskan penggunaan bioreaktor yang customized khusus untuk mendapatkan kualitas clean meat tertentu. Produksi clean meat melalui kultur jaringan menggunakan stem cell dari jaringan otot rangka, yaitu myosatellite yang diambil dari embrio atau hasil biopsi otot rangka. Stem cell adalah sel yang belum terspesialisasi dan memiliki kapasitas yang dapat diperbaharui oleh sel itu sendiri. Stem cell dapat berasal dari dua sumber, yaitu embryonic stem cell atau sel yang berasal dari embrio, misalnya embrio tahap blastosis, dan grown-up stem cell, misalnya myosatellite pada jaringan otot rangka. Stem cell yang berasal dari embrio dapat menjadi sel apapun, sedangkan stem cell yang berasal dari specialized tissue akan menjadi sel dari jaringan tersebut. Stem cell dapat membelah secara mitosis tanpa batas untuk memperbarui sel-sel pada makhluk hidup multisel selama hidupnya. Setelah membelah, stem cell akan ada yang tetap sebagai stem cell dan ada yang akan terspesialisasi menjadi sel tertentu, misalnya sel otot rangka, sel darah, atau sel saraf. Pada slide berikut ini ditampilkan gambaran diagramatis dari suatu jaringan otot rangka. Daging atau otot rangka terdiri dari sekitar 90% serabut otot, 10% jaringan ikat dan lemak, dan sekitar 0,3% darah. Untuk mendapatkan clean meat dengan cita rasa dan tekstur yang serupa dengan daging yang berasal dari hewan hidup, maka proses kultur jaringan harus menghasilkan struktur otot rangka yang kurang lebih menyerupai gambaran tersebut dan juga mengandung biomaterial yang serupa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan struktur yang serupa, kultur jaringan harus menggunakan stem cell dari beberapa sumber. Penelitian mengenai hal ini sudah banyak dilakukan menggunakan sel dari sapi. Demikian juga pengembangan prototipe clean meat. Stem cell yang diperlukan untuk clean meat production adalah myosatellite stem cell, endothelial stem cell, dan fibroadipogenic progenitor cell yang berasal dari mesenchymal stem cell. Myosatellite stem cell dengan bantuan beberapa growth factor tertentu akan memperbanyak diri, dan dengan bantuan beberapa growth factor lainnya akan mengalami proses myogenesis untuk menghasilkan myotube, yaitu serabut otot yang berbentuk tubular. Endothelial stem cell dengan bantuan growth factors juga akan memperbanyak diri dan mengalami proses vasculogenesis, yaitu pembentukan pembuluh-pembuluh darah di sekitar serabut otot. Selama pembentukan pembuluh darah ini juga dihasilkan growth factor untuk menghasilkan matriks ekstrasel. Fibroadipogenic progenitor cell dengan bantuan growth factors selain memperbanyak diri juga akan mengalami diferensiasi menjadi sel fibroblast yang juga berperan dalam vasculogenesis dan mengalami adipogenesis dan lipogenesis untuk menghasilkan adipocyte, yaitu sel-sel yang mendeposit energi dalam bentuk lemak. Sumber sel dapat berupa embryonic stem cell yang berasal dari embrio tahap blastosis atau berupa myosatellite dari hasil biopsi otot rangka. Penggunaan myosatellite lebih praktis karena sel satelit ini hanya perlu diisolasi dari hasil biopsi, sedangkan bila menggunakan sel embrio perlu dilakukan determinasi dan diferensiasi menjadi myosatellite. Tahapan penting dalam kultur sel myosatellite adalah setelah sel myosatellite terdiferensiasi menjadi myoblast, maka harus terjadinya fusi sel-sel myoblast menjadi multinucleated myotube atau sel otot berinti banyak. Laju terjadinya fusi myoblast tertinggi, yaitu sekitar 50% sel yang berfusi, terjadi pada penelitian kultur sel otot bebek, ayam, kuda, dan sapi. Untuk mendukung terjadinya diferensiasi stem cell menjadi serabut otot, diperlukan matriks 3 dimensi berukuran mikro atau nano. Untuk otot rangka, digunakan matriks dengan orientasi sejajar untuk membentuk berkas otot rangka dengan kerapatan sel yang tinggi. Beberapa jenis bioreaktor sudah pernah digunakan dalam penelitian. Static culture bioreactor adalah bioreaktor generasi awal, distribusi sel tidak homogen, sehingga kualitas jaringan otot yang dihasilkan tidak optimal. Sedangkan ketiga jenis bioreaktor lainnya lebih efisien dalam transport nutrisi, distribusi sel, dan kualitas jaringan otot yang dihasilkan lebih optimal.
Pada penggunaan teknik tissue culture menggunakan matriks 3 dimensi dengan orientasi sejajar, maka akan dihasilkan clean meat dengan struktur padat dan proporsi yang natural, serupa dengan jaringan otot rangka yang diambil dari sapi misalnya. Dengan teknik ini dapat dihasilkan clean meat yang serupa dengan steak. Pada penggunaan teknik cell culture, produk yang dihasilkan serupa daging giling dengan konsistensi yang soft karena matriks yang digunakan berupa material berpori. Dengan teknik ini, clean meat yang dihasilkan dapat digunakan untuk membuat sosis, burger, atau nugget. Yang terakhir adalah challenges. Secara teori, clean meat production dapat dilakukan dan dengan teknik cell culture akan dihasilkan daging untuk sosis atau burger. Untuk dapat menghasilkan daging yang serupa dengan steak, walaupun dapat dilakukan, tetapi diperlukan teknik yang lebih kompleks dan biaya yang lebih tinggi. Selain itu, tantangan lain adalah dalam hal warna dan tampilan yang sulit untuk berkompetisi dengan daging konvensional. Seringkali daging yang dihasilkan tidak berwarna, sehingga perlu digunakan jus bit merah dan saffron untuk mendapatkan warna merah daging. Daging yang dianggap tidak alami dan pemilihan hewan sebagai sumber stem cell dianggap sebagai salah satu penghalang penerimaan masyarakat terhadap produk ini. Pada Meat Symposium tahun 2008 di Norwegia, diprediksi dalam 5-10 tahun berikutnya akan pertama kali dihasilkan daging in vitro dengan harga sekitar $5.500 per ton atau sekitar Rp78.000 per kilogram bila menggunakan bioreaktor yang sangat efisien. Pada tahun 2013, burger pertama yang berisi sekitar 180 gram clean meat dari stem cell sapi yang dihasilkan di laboratorium dihargai lebih dari $330.000. Berdasarkan produksi skala laboratorium tersebut, penelitinya memprediksi dalam 10-20 tahun yang akan datang dapat diproduksi burger dengan harga $1. Walaupun demikian, produksi daging in vitro ini masih memerlukan penelitian mendalam untuk produksi massal, sehingga bisa menurunkan kos dan meningkatkan penjualan. Dan terakhir, untuk dapat berkompetisi dengan daging konvensional, harus dipastikan bahwa daging in vitro ini mengandung semua nutrisi yang terdapat pada daging konvensional, termasuk mineral dan vitamin. Mineral dan vitamin tidak dihasilkan oleh sel-sel otot, sehingga perlu disediakan dalam media pertumbuhan, lengkap dengan binding protein untuk mineral dan vitamin, sehingga mekanisme transport ke dalam sel menjadi lebih efektif. Demikian presentasi mengenai clean meat production. Berikut ini adalah beberapa referensi yang digunakan dalam presentasi ini. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu bila ada yang ingin ditanyakan. Bu, izin Bu, saya bertanya Bu. Iya, silakan. Tadi itu kan clean meat production berarti itu biasa kita sebut daging buatan gitu Bu ya? Iya. Kalau saya pernah tahu, correct me ya Bu, if I'm wrong. Ini sangat dipuja-puji daging buatan ini karena dapat setidaknya mencegah cancer gitu. Tapi itu dari segi penyakit cancer, bagaimana dari perubahan genetik gitu Bu ya? Ketika manusia mengkonsumsinya, karena itu tadi ini merupakan daging yang tidak natural gitu, tidak alami. Apakah kita sebagai manusia mengalami perubahan genetik juga ketika mengkonsumsinya atau bagaimana Bu? Adakah efek lain selain ini adalah daging yang dapat menghambat atau mencegah kanker? Ya, terima kasih Pak Ilyas. Jadi sebelum khusus ke dagingnya sendiri, mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi pada metode kultur jaringan ini, apakah di hewan atau di tumbuhan, itu memang selama proses kultur itu bisa terjadi perubahan genetik gitu. Jadi oleh karena itu penelitian terhadap suatu produk kultur jaringan, apalagi yang ke medis atau ini juga ke makanan gitu yang akan dikonsumsi orang, ini harus dicek lagi. Jadi tidak hanya seperti tadi disebutkan molekul yang bertanggung jawab untuk cita rasa ada atau tidak. Jadi sebetulnya tidak hanya itu, tapi juga secara genetik dia masih sama seperti daging yang konvensional atau tidak gitu. Nah jadi kalau tadi disebutkan daging ini dengan memakan daging ini bisa mencegah kanker, itu kan berarti ada yang selama proses kulturnya ada yang diubah gitu.
secara genetik ada yang diubah, atau saya kurang tahu ada nggak daging yang punya kualitas khusus. Kalau tadi yang saya contohkan kan ada daging untuk steak misalnya yang lembut atau yang juicy. Nah ini daging yang tidak bisa menginduksi kanker gitu. Karena sebetulnya kan kanker juga multifaktor ya, penyebabnya bukan hanya ini. Jadi seharusnya ada penelitian khusus untuk daging misalnya dengan kualitas tertentu yang kita inginkan. Jadi kalau tadi ditanya apakah bisa menimbulkan, adakah perbedaan genetik nanti karena ini adalah daging buatan, itu bisa terjadi. Oleh karena itu harus dikontrol, harus dicek lagi, harus ada pengujian secara genetik apakah masih sama atau tidak urutan DNA dari urutan RNA dari daging buatan ini. Itu jadi kalau secara produksi mungkin oke, bisa diproduksi, tapi secara kandungan tadi banyak sekali faktor yang harus dicek, apakah dari rasa dan terutama tadi dari kekhawatiran terhadap kesehatan. Cukup jelas nggak Pak Ilyas atau masih ada yang kurang jelas? Iya Bu, saya karena membandingkannya dengan ini sih, daging yang sekarang komersial sekarang kan untuk memenuhi kebutuhan manusia kan itu hewan ternak disuntik hormon ya, growth hormone seperti itu. Nah itu menjadi masih pro kontra di masyarakat. Beberapa mengklaim itu menimbulkan penyakit-penyakit yang lain, beberapa santai-santai aja sampai sekarang kita konsumsi juga. Nah makanya itu aja yang masih ada hewannya nih, itu pro kontra. Apalagi ini nggak ada, cuma di sel terus dibentuk jadi daging gitu sih menurut saya. Ya kalau dibandingkan dengan yang selama ini dilakukan, misalnya seperti tadi ya, menyuntikkan lagi growth hormone atau menyuntikkan lagi antibiotik gitu ya. Nah itu sebetulnya kalau growth hormone, kalau sapinya misalnya sapi ini ya mau dipelihara normal, dia kan sebetulnya sudah menghasilkan growth hormone sendiri. Jadi sebetulnya penambahan growth hormone ini kan sesuatu yang artificial juga sebetulnya gitu kan, buatan manusia juga, sehingga kondisi dia menjadi tidak alami. Padahal ini masih sapinya gitu. Nah, jadi sebetulnya saya kurang tahu juga ya kalau yang di kondisinya di sapi ya itu bagaimana dia atau di hewan ternak lainnya, tapi memang penambahan seperti itu bisa ditambahkan. Setahu saya bisa ditambahkan tapi dengan timing dan dosis tertentu. Jadi miriplah seperti penggunaan pestisida di pertanian gitu. Jadi timingnya harus pas, dosisnya harus pas juga seperti itu. Itu jadi perilaku penambahan growth hormone yang berlebihan ini yang kemudian bisa membuat kondisi daging sapi ini menjadi berbahaya untuk manusia karena manusia juga akan mengkonsumsi growth hormone itu gitu. Jadi sama-sama berlebihan. Kalau menurut saya selama kita mengacu standar dari hasil kultur jaringan ini ke sapi yang dalam tanda kutip normal gitu ya, yang tidak mendapat tambahan growth hormone atau antibiotik secara berlebihan. Jadi kita mengacu ini kandungannya apa dan sebagainya, itu sepertinya masih oke ya, masih bisa dimakan sepertinya menurut saya sih gitu. Mungkin ada tanggapan lagi dari Bapak Ibu yang lain. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nanya, cuma mungkin tadi saya kelewat. Ya, kan ini diproduksi di bioreaktor kan menggunakan kultur sel kan, dengan memberikan semua nutrisi-nutrisi yang sesuai dengan keadaan alaminya kan gitu kan Bu ya? Iya. Nah itu kalau daging biasa kan kita yakin itu karena udah dari alami, nggak akan ada sisa-sisa lain kecuali kalau mereka pakai hormon antibiotik tadi ya. Iya. Nah apakah misalkan sisa-sisa dari media yang kita pakai untuk pertumbuhan stem cell itu tidak berbahaya bagi manusia, dan berarti kan harus ada proses pemurnian kan, proses penghilangan residu-residu yang mungkin saja bisa berbahaya saya nggak tahu berbahaya atau tidak sih kalau kita konsumsi gitu, gimana? Iya, nah ini Bu Roga terutama untuk yang pakai bioreaktor flow perfusion. Kalau yang saya lihat itu, nah di situ itu ada mekanisme jadi pembersihan media gitu. Jadi medianya keluar, dibersihkan, ada mekanisme membersihkan media dari sisa metabolisme, kemudian dia masuk lagi nanti. Jadi ada rotasi dari media. Jadi medianya dipakai berulang-ulang, yang saya lihat sih seperti itu. Jadi ada tapi untuk bioreaktor tertentu gitu. Jadi untuk kalau nggak salah yang untuk flow perfusion ini dia bisa jangka panjang, lebih lama waktu untuk penggunaannya. Jadi penggunaan medianya lebih lama dibandingkan dengan yang misalnya yang static culture.
bioreaktor. Kalau itu waktunya sangat pendek, ya kemungkinan seperti itu tadi gitu. Jadi untuk menghindari akumulasi dari sisa metabolisme yang mungkin bisa mempengaruhi pertumbuhan selnya. Gitu mungkin Bu Roga. Satu lagi Bu, ini mungkin pertanyaan agak ini ya. Kan kalau kita beli daging kan seperti daging sapi misalkan kan ada daging sengkel, ada daging apa gitu kan buat segala macam kan beda-beda kan dari ada T-bone steak apa macam-macam kan. Nah, itu apakah dengan metode ini nanti untuk membuat jenis daging yang seperti itu apakah memang bisa, maksudnya apanya yang bisa dibedakan gitu loh Bu? Curious aja sih karena kan itu ada daging kadang-kadang hanya daging macam-macam kan, daging untuk masakan ini dagingnya ini nah itu ya harus dipikirkan juga kan seperti itu ya. Nah itu kalau macam-macam daging itu saya nggak tahu apakah itu hanya perbedaan struktur atau juga rasa gitu ya Bu Roga. Tapi kalau misalnya rasa seperti tadi itu dicek berstandarkan pada daging dari sapi konvensional misalnya seperti itu. Nah kalau dari segi struktur yang itu tadi, jadi kita harus menggunakan teknik tissue culture. Jadi bukan cell culture. Nah, tissue culture ini menggunakan matriks 3 dimensi yang mempunyai alignment tertentu di dalamnya gitu. Nah, jenis-jenis daging tadi kalau nggak salah kan punya struktur serat yang beda gitu ya, kalau nggak salah begitu. Nah, jadi ya itu tadi harus pakai matriks yang berbeda lagi. Maka itu tadi kalau teknik tissue culture ini itu perlu biaya lebih dan perlu riset lagi terutama untuk tadi untuk ke struktur. Mungkin untuk ke rasa itu bisa dioptimasi di media gitu ya, medianya berbeda mungkin. Tapi kalau secara struktur juga ingin sama, artinya di matriksnya tadi harus didesain matriks yang memang sesuai dengan jenis-jenis daging yang tadi gitu. Itu mungkin Bu Roga. Ya, cuman tadi masih concern dengan biaya sih Bu, karena saya pikir ini teknologinya kan pasti mahal ya. Iya, karena teknologi dari medis pakai ke makanan. Pertama itu gitu kan. Nah, kemudian ya itu tadi kalau pengen daging yang seperti daging sebelah mana gitu kan ya, itu kan berarti selama proses tissue culture-nya juga itu harus ada teknik masing-masing gitu. Teknik-teknik khusus ya. Oke Bu, terima kasih untuk insight-nya. Ya, mungkin ada lagi dari yang lain. Saya Bu. Iya Pak. Ya Bu, ini mungkin tadi udah terjawab juga dengan pertanyaan Bu Roga mengenai tekstur gitu kan. Jadi penasaran juga, tadi saya searching di YouTube mengenai clean meat production itu ada dikasih lihat contoh dagingnya itu kayak udah hasilnya kayak daging cincang gitu. Artinya memang berbeda ya Bu dari segi teksturnya. Tapi yang jadi penasaran itu saya Bu mengenai tissue culture ini. Tissue culture ini artinya dia artinya bisa apply ke berbagai jenis sel ya Bu, bukan cuma daging aja, tetapi contohnya kuku bisa juga ya Bu, artinya tissue culture tadi. Bisa Pak, jadi kalau tissue culture ini dibedakan dengan cell culture. Kalau yang tadi Bapak bilang itu dagingnya seperti daging cincang itu artinya dari cell culture gitu Pak, karena tidak membentuk suatu jaringan. Nah kalau jaringan kan terdiri dari berbagai macam sel dan selain itu ada jaringan ikatnya, ada pembuluh darahnya, dan sebagainya gitu. Jadi kalau tissue culture ini bisa untuk jaringan yang lain gitu, jaringan yang memerlukan tampilan khusus, misalnya seperti daging tadi perlu strukturnya, arah seratnya sejajar misalnya kayak gitu. Sedangkan cell culture itu nggak penting masalah serat. Nah jadi kan kita suka lihat juga ya di film-film di YouTube juga ada misalnya telinga buatan gitu, daun telinga gitu ya, daun telinga buatan. Itu sih masuk akal juga untuk dibuat gitu. Tapi tadi memerlukan matriks 3 dimensi yang membentuk telinga tadi gitu. Misalnya seperti itu. Lalu kalau nggak salah pernah ada juga, itu nggak tahu fiksi, science fiction atau apa, itu jantung gitu kan, jantung buatan. Nah itu yang sama gitu, perlu matriks 3 dimensi yang bisa membentuk struktur seperti jantung, juga susunan ototnya, lalu pembuluh valve-nya, katupnya dan sebagainya, itu harus ada rangkanya lah, rangka cetakannya mungkin ya istilahnya seperti itu. Jadi kalau tissue culture itu bisa untuk macam-macam Pak, bisa untuk jaringan saja dengan arah dengan struktur tertentu, atau juga organ. Nah, cuma organ ini apakah memang ia sudah dilakukan atau belum, saya juga kurang tahu kalau yang organnya. Gitu Pak Dedi. Ya Bu, makasih Bu. Ya Pak.
Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin presentasinya cukup sekian. Nanti materinya saya share di WA grup fakultas.